Rudiger sebut Liga Premier Inggris kompetisi yang terberat. Chelsea menjuarai Piala Dunia antar klub pada akhir pekan yang lalu. Kemenangan ini melengkapi koleksi gelar dari tim London Biru. Bek tengah Chelsea yakni Antonio Rudiger kini pun bersyukur. Menurut dia, mereka tak pernah menyerah untuk mencoba memenangkan segalanya. Secara pribadi, ia selalu ingin berperan aktif. Dari pengalamannya tersebut, ia mengetahui ajang yang tersulit yang mereka ikuti. Sejujurnya, kompetisi Liga Inggris terberat karena Manchester City menetapkan standar yang sangat tinggi, kata Rudiger. Chelsea dituntut untuk berlomba dengan tim seperti Manchester City. Tim Sky dan skuad mewah City menjadikan kompetisi Liga Inggris menjadi yang terberat untuk dijalani. Selain itu, tim papan bawah Liga Inggris juga tak jarang bisa merepotkan tim-tim besar. Kieran Trippier cedera terancam absen 6 pekan. Nasib apes dialami oleh Kieran Trippier. Bek anyar Newcastle United itu dibekap cedera pada akhir pekan kemarin. Trippier terkapar di lapangan 2 menit babak kedua berjalan. Kaki bek berusia 31 tahun tersebut diinjak oleh lawan yang membuatnya tak bisa melanjutkan pertandingan. Menurut laporan dari The Sun, Trippier didiagnosa patah tulang metatarsal kelima di kaki kirinya. Dia kemungkinan harus naik ke meja bedah dan akan absen selama 6 pekan. Trippier kecewa mengetahui dirinya mesti absen demi pemulihan dari cederanya tersebut. Padahal Trippier lagi on fire bersama Newcastle United usai bergabung dari Atletico Madrid pada awal tahun ini. Survei membuktikan mayoritas pesepak bola tolak Piala Dunia 2 tahun sekali. FIFA sebelumnya mewacanakan menggelar Piala Dunia 2 tahun sekali, namun usulan itu mendapatkan pro kontra. Di tengah perdebatan itu muncul sebuah survei. Asosiasi Pesepak Bola Profesional atau FIPRO membuat penelitian untuk mencari tahu sikap para pemain. Dilansir dari The Independent, FIPRO membuat survei kepada lebih dari 1.000 pesepak bola pria yang berasal dari 70 negara di 6 benua. Hasilnya, survei menemukan 77% pemain Eropa dan Asia mendukung penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun sekali, dan total sebanyak 81% pemain menyebut liga domestik dan juga Piala Dunia 4 tahun sekali menjadi kompetisi yang favorit. FIFA menilai gelaran Piala Dunia 2 tahun sekali usulan dari FIFA tak menarik sama sekali. Tantang Napoli, Barcelona tidak diperkuat oleh Memphis Depay. Pada akhir pekan ini, Barcelona akan memulai perjalanan mereka di ajang Liga Eropa. Mereka akan berhadapan dengan Napoli di babak 32 besar. Mereka melansir bahwa Barcelona tidak bisa full tim pada laga tersebut karena diketahui Memphis Depay bakal absen. Depay memang sudah lama tidak memperkuat Barcelona. Ini disebabkan sang penyerang terkena cedera hamstring. Menurut laporan tersebut, kondisi Depay sebenarnya sudah sembuh dari cedera. Namun Barcelona memutuskan tidak memainkan bintang timnas Belanda tersebut untuk melawan Napoli. Ini disebabkan kondisi Depay belum pulih secara betul, sehingga kondisi tubuhnya tidak fit untuk bisa dimainkan. Lionel Messi tepis rumor tak bahagia di PSG. Belum genap semusim di Prancis, muncul kabar bahwa La Pulga sudah mulai tak betah dan merasa kesulitan beradaptasi. Seperti diketahui, musim ini dirinya baru mengoleksi 7 gol dari total 20 pertandingan. Namun sepertinya kini para penggemar PSG bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya salah satu jurnalis media ternama di Prancis yakni Adrien Garnier langsung menepis kabar tersebut. Ia mengatakan bahwa Lionel Messi sama sekali tak menyesali keputusannya hengkang menuju PSG. Kylian Mbappe jadi pahlawan kemenangan PSG atas Real Madrid. Kylian Mbappe menjadi pemain terbaik sekaligus menjadi pahlawan pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim kali ini yang mempertemukan PSG melawan Real Madrid. PSG memenangi laga ini dengan skor akhir 1-0. PSG mendominasi jalannya pertandingan sepanjang 2 kali 45 menit dan sempat memperoleh peluang emas lewat eksekusi penalti dari Lionel Messi. Namun sayangnya tiada gol yang tercipta dari eksekusi penalti tersebut. Gol yang dinanti PSG pun baru datang di menit-menit akhir injury time babak yang kedua lewat aksi individu brilian dari Kylian Mbappe. Mbappe benar-benar merepotkan barisan pertahanan milik Real Madrid pada laga tersebut. Pemain berusia 23 tahun tersebut berkali-kali mendapatkan kesempatan untuk membobol gawang Thibaut Courtois.
Dia menghasilkan sedikit sihir untuk memenangkan pertandingan, kata pengamat teknik UEFA soal performa Mbappe pada saat melawan Real Madrid. Menang besar, Pep Guardiola tetap kritik pasukannya. Manchester City menjalani laga tandang ke Estadio de Luz pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pada duel Rabu dini hari tersebut, Manchester City tanpa kendala memenangkan pertandingan dengan skor akhir 5-0. Bernardo Silva tampil bagus dengan mencetakkan 2 gol, sementara 3 gol Manchester City lainnya dicetakkan oleh Riyad Mahrez, Phil Foden, dan juga Raheem Sterling. Hasil ini membuat satu kaki Manchester City sudah berada di babak perempat final. Walau menang telak, Pep Guardiola merasa perlu memberikan peringatan pada pasukannya tersebut agar tidak terlena dan terus memberikan penampilan sempurna di setiap laga. Sebab berkaca pada kegagalan pada musim yang lalu, Manchester City dihukum lantaran terlena di partai final setelah tampil bagus sejak awal musim. Cancelo klaim Manchester City layak sukses di ajang Liga Champions. Baik saja Manchester City yakni Joao Cancelo menegaskan timnya pantas melangkah lebih jauh di ajang Liga Champions. Pernyataan itu disampaikan sang pemain menjelang duel versus melawan Sporting Lisbon pada lanjutan babak 16 besar. Kami adalah tim yang sangat kuat, para pemain yang kami miliki tahu bagaimana menghadapi tekanan untuk mencapai final Liga Champions, ujar Cancelo. Diketahui sejak diasuh oleh Josep Guardiola pada musim panas 2016 yang lalu, City telah mendominasi sepak bola Inggris. Mereka memenangkan 3 gelar Liga Premier Inggris, Piala FA, dan 4 Piala Carabao Cup. Akan tetapi superioritas City tak terasa ketika mentas di kancah Liga Champions. Prestasi terbaik mereka adalah sebagai runner-up pada musim yang lalu setelah dikalahkan Chelsea di partai final. Oleh karena itu City bertekad untuk menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya. Penampilan Virgil van Dijk mulai mendapatkan sorotan. Ex-pemain Chelsea yakni Pat Nevin menilai Virgil van Dijk belum mencapai penampilan terbaiknya seperti musim yang lalu. Absennya pemain internasional Belanda pada musim yang lalu sangat mempengaruhi permainan The Reds di ajang Liga Inggris dan ajang yang lain. Ia harus menapi cukup lama karena mengalami cedera ligamen. Musim ini sang bek sudah bisa bermain kembali dan dinyatakan sudah pulih dari cederanya. Ia pun kini membantu si Merah terus berjuang di ajang Liga Inggris dan juga ajang yang lain. Namun Pat Nevin menilai bahwa ex-pemain Southampton tersebut belum kembali ke penampilan terbaiknya, di mana tidak terlihat seperti sebelum mengalami cedera. Akan tetapi ia pastikan belum ada tanda-tanda dari penurunan performanya. Namun hal berbeda dirasakan oleh para penggemar Liverpool. Mereka menganggap bahwa Virgil van Dijk sudah tidak seperti dulu lagi. Terbukti pada beberapa kesempatan pertahanan Virgil van Dijk sangat mudah untuk ditembus. Frank Lampard dinilai berhasil bangkitkan performa dari Donny van de Beek. Gelandang Everton yakni Donny van de Beek telah memberikan kejutan usai kepindahannya dari Manchester United pada bulan Januari yang lalu. Legenda sepak bola Inggris yakni Rio Ferdinand menyebut ada pengaruh manajer Everton yakni Frank Lampard dalam penampilan dari Donny van de Beek. Penampilan Van de Beek membuat kagum para penggemar Everton. Dia memperlihatkan kualitas dalam menguasai bola di lini tengah. Ferdinand mengklaim staf Everton turut terkejut dengan penampilan Donny van de Beek yang telah meningkatkan level dibandingkan pada saat latihan. Frank Lampard pun dilaporkan turut terkesan dengan penampilan dari Donny van de Beek tersebut. Tentunya dengan penampilan ini jadi modal Van de Beek mendapatkan posisi reguler di klub. Rangnick pertahankan Maguire menjadi kapten United. Rangnick telah memperingatkan bek Manchester United yakni Harry Maguire untuk meningkatkan performanya. Sementara Manchester United itu telah mempertaruhkan kemarahan para pendukung yang meminta Maguire dipecat dengan mengakui bahwa dia tidak siap untuk menyingkirkan kaptennya yang saat ini sedang berjuang. Para penggemar Manchester United yang marah telah meminta Maguire untuk dicopot dari ban kapten dan dikeluarkan dari tim menyusul serangkaian penampilan di bawah standar dalam beberapa pekan terakhir. Dia adalah kapten kami dan saya tidak melihat alasan untuk mengubah itu. Tetapi dia adalah pemain yang harus berkembang menjadi lebih baik seperti semua pemain lainnya, ujar dari bos sementara Manchester United. Rangnick mengklaim bahwa Maguire sedang berjuang untuk beradaptasi dengan pola 4 back dan kini masih dipercaya untuk memimpin pasukan Setan Merah.
Ronaldo akhirnya akhiri puasa gol. Manchester United berhasil mengamankan 3 angka saat menjamu tamunya yakni Brighton. Setan Merah berhasil menang dengan skor 2-0 pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-26. Meski kesulitan meladeni permainan dari Brighton pada babak yang pertama, Manchester United mampu bangkit saat memasuki interval yang kedua. Kedua gol The Red Devil hadir pada babak yang kedua lewat aksi dari Cristiano Ronaldo di menit ke-51 dan juga gelandang serang Bruno Fernandes di menit ke-96. Berkat kemenangan ini Manchester United berhak naik ke posisi 4 klasemen sementara dengan koleksi 43 poin. Carlo Ancelotti pastikan Gareth Bale henggang dari Real Madrid. Gareth Bale bergabung dengan Real Madrid di tahun 2013 yang lalu. Pada saat itu Los Blancos harus memecahkan rekor transfer termahal dunia untuk merekrutnya dari Tottenham Hotspur. Kontraknya bersama Los Blancos akan habis pada musim panas nanti, dan Ancelotti mengonfirmasi bahwa pihaknya secara resmi akan berpisah dengan sang winger tersebut. Ancelotti menyebutkan bahwa pihaknya memang sengaja tidak memberikan kontrak yang baru kepada sang pemain karena mereka menilai riwayat cedera sang pemain terlalu mengkhawatirkan. Jadi mereka memilih untuk berpisah dengan status bebas transfer pada musim panas nanti. Menurut laporan yang beredar, Bale tidak akan melanjutkan karirnya di Spanyol. Dia disebutkan akan pulang ke Liga Inggris pada musim panas mendatang. Ia dikabarkan akan kembali ke London Utara untuk sekali lagi memperkuat mantan klubnya yakni Tottenham Hotspur. Chelsea kini kejar Jules Koundé lagi. Dilansir dari Sport Witness, Chelsea kabarnya akan kembali mengejar Jules Koundé pada bursa transfer musim panas mendatang. Bek milik Sevilla tersebut sebelumnya sudah hampir pindah ke kota London. Pada bursa transfer musim panas yang lalu, Chelsea sudah mendekati Jules Koundé. Sang pemain sendiri kabarnya sudah sepakat secara personal untuk pindah ke Chelsea. Namun sayangnya kala itu penawaran si biru ditolak oleh Sevilla. Kini Jules Koundé kembali diburu oleh Chelsea dan raksasa Liga Inggris itu diklaim yakin tidak akan gagal untuk merekrutnya kembali. Koundé sendiri kemungkinan dibuat menjadi pengganti dari Antonio Rudiger atau Andreas Christensen, di mana kontrak keduanya akan habis pada musim panas mendatang. Yang sejauh ini proses negosiasinya masih buntu di tengah jalan. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.